Jam tangannya sudah sampai. Terima kasih banyak. Halo Bang Okta, ini paketnya udah sampai. Makasih ada giveaway headset. HP-nya sudah sampai nih. Ini HP-nya udah aku terima. HP-nya sudah saya terima. Sudah saya terima. Sampai. Makasih ada giveaway headsetnya Bang Okta. Dapat langsung 2 handphone nih. Ini bener-bener handphonenya saya yang bibit banget dari dulu. Teman-teman jangan lupa subscribe dan Subscribe Okta Cahaya Kehidupan, oke? channel Okta Cahaya Kehidupan. Okta Cahaya Kehidupan. Makasih Bang Okta handphonenya. Dapat hadiah-hadiah seperti yang tadi barusan sudah testimoni. Nah, ada handphone, aku juga ada punya handphone, game mobil, dan ini keren banget tentunya. Kalau kalian mau, kalian langsung komen sebanyak-banyaknya di bawah. Komen Instagram kalian apa, dan komen isi video ini dengan positif. Sekolah. Yo, what's up guys, balik lagi di channel Okta Kehidupan 1122. Hari ini kita akan melakukan yang namanya permainan game lagi guys ya. Di mode malam, dimana-mana bapak-bapak sedang keluar rumah mencari yang di luar ya guys ya. Bukan mencari yang dalam. Kenapa bisa gitu ya? Bingung saya juga. Oke, ini kita langsung masuk aja ke dalam gamenya. Tapi sebelum itu kita akan blur dulu selama 13-14 detik ya. Oke, buat kalian semua aku ingetin, buat yang belum pernah subscribe, sekarang juga klik tombol subscribe di bawah ini. Dengan subscribe kamu dukung Okta Kehidupan mengupload videonya setiap hari, karena Okta Kehidupan akan terus konsisten membuat konten hiburan biar kalian bisa terhibur setiap hari, setiap waktu, dan setiap saat bro. Gila panjang banget gua ngomongnya guys ya. Oke, inilah dia kehidupan kita ya guys ya. Jadi nih kita ini main game ginian nih, adalah game yang dimana kita memberikan galian tanah yang sangat-sangat subur dan sangat-sangat dalam ya guys ya. Supaya apa? Supaya dari zaman dahulu kala ketika negara api sedang menyerang negara planet Pluto, negara ini tetap menjadi negara yang sustainable dalam segi penghasilannya guys ya. Sangat luar biasa sekali ya guys ya. Kenapa penghasilannya harus sustainable? Karena kalau kalian mau tahu ya guys ya, perjuangan negara planet Pluto ini sampai di titik sekarang itu gara-gara negara planet Pluto itu tetap memiliki eksistensi biaya yang terus dikompres ya guys ya. Supaya apapun yang terjadi, negara planet Pluto tetap bisa survive gitu. Sangat luar biasa sekali mamen. Kenapa negara planet Pluto ini harus memberikan dampak atau impact yang besar untuk bumi ya guys ya? Karena ada beberapa makhluk-makhluk peribadaban yang boleh dibilang mereka ini kehidupannya nggak sama gitu guys. Cara berpikirnya juga nggak sama gitu guys. Jadi supaya bisa sama, mereka harus disejajarkan. Dari yang berbeda menjadi sama guys ya. Beda menjadi sama itu nggak gampang guys ya. Asal kalian tahu dari atas nih, kita di level 6 of 1 nih guys ya. Kita ini untuk sampai di 970-an sekian ini butuh benar-benar banyak sekali dukungan. Salah satu dukungan yang kalian udah kasih untuk Okta Kehidupan adalah kalian sudah subscribe. Dan subscribe kalian ini sudah mendukung satu demi satu langkah yang kita terus tempuh sampai sekarang ya guys ya. Benar-benar bukan main guys ya. Jadi menurutku permainan seperti ini betul-betul absolut sekali untuk kita semua mainkan bersama-sama ya. Dan untuk kita bisa berimajinasi yang sangat-sangat tinggi ya guys ya. Kenapa kita harus punya imajinasi yang sangat tinggi? Aku juga mau kasih gambaran ke kalian nih guys. Karena gambaran itulah yang membuat diri kita punya pandangan lebih cerah gitu guys ya. Siap, gaya banget boy. Jadi kalau seandainya kita punya gambaran, itu sama dengan kita punya sebuah angan-angan guys ya, yang siapa tahu guys, mesinnya itu bisa benar-benar menggali saluran emas di lubang tanah yang sangat dalam ya guys ya. Sangat luar biasa sekali mamen. Memang sih jujur kalau aku boleh bilang, namanya hidup kita nggak mungkin semulus menggali tanah seperti ini guys. Namanya hidup itu kita pasti guys ya, itu mengalami kesusahan yang sangat parah guys ya. Seperti yang kita sedang alami dalam negara kita guys ya, negara of Pluto ya guys ya, the country of Pluto ya guys ya. Jadi sebetulnya daripada kita mengeluh dari
kehidupan yang sudah senjang ini, lebih baik guys, lebih baik kuputuskan saja untuk tetap melakukan apapun kegiatan yang bisa membuat video ini berlangsung guys. Kenapa gitu harus dilakukan? Karena kita negara planet Pluto ini betul-betul nggak mudah untuk bisa survive guys. Jujur aja kita guys ya, jujur ketika kita mau survive dalam kehidupan guys ya, maka kita harus menggali lebih dalam lagi guys, lebih dalam lagi guys, lebih dalam lagi. Kita harus menggali sedalam itu, bahkan sedalam-dalamnya ya guys ya, supaya apa, prinsipnya dalam kehidupan kita itu ngena gitu guys ya, baik itu untuk anak-anak, kemudian untuk yang tanggung gitu ya, kemudian yang untuk mulai dari remaja itu apa, remaja pak, remaja ya, kemudian sampai yang dewasa, yang paling tua pun juga ada, sampai senior juga ada yang nonton video Okta Kehidupan ini. Kenapa harus begini? Karena memang begitu pada dasarnya guys ya. Permainan seperti ini didesain khusus untuk orang-orang yang menjalani kehidupan ya guys ya. Sama seperti kita menambah umur ya guys ya. Apapun yang terjadi, umur kita terus bertambah. Namun nggak cuman usia yang bertambah ya guys ya. Pikiran pun juga ada yang semakin, boleh dibilang semakin menjadi kekanak-kanakan gitu loh. Semakin usianya bertambah, semakin kekanak-kanakan pula dianya. Ada yang seperti itu guys ya. Jadi kalau seandainya kita sudah semakin dewasa gitu guys, usianya juga udah matang gitu guys, sudah sewajarnya ya guys ya, kita juga menjadi orang-orang yang terus berkarya lebih gitu guys ya. Karena apa? Karena kita adalah makhluk hidup, dan kita makhluk yang sosial guys tentunya guys. Kalau kita makhluk hidup dan makhluk sosial, artinya kita hidup haruslah hidup yang lebih baik gitu guys ya, setiap harinya. Memang nggak mudah nyari peluang itu guys. Jujur saya mencari peluang game seperti ini gitu guys ya, itu aku butuh sekitar hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun aku guys. So hampir 2 tahun itu aku betul-betul tidak mengenal apapun ya guys ya, tanpa apapun ya guys ya, kenal apapun nggak ada, tanpa apapun pula ya. Apa lagi yang harus dilakukan sama dia? Ya udahlah, berdoa aja guys ya, berdoa biar mesin ini bisa terus turun terus ya guys ya. Karena apa? Karena semakin turun ini, semakin kita gapai ya guys ya, maka kita akan semakin menjadi makhluk planet yang terus menerus nggak pernah lelah gitu guys, untuk menjalani hidup seturut dengan jalannya yang kuasa ya guys ya. Karena kita sebagai manusia kadang-kadang nih guys, kadang-kadang ya guys ya, sering kita ini malah nyalain yang maha kuasa guys. Kenapa saya diciptain di bumi? Kenapa saya nggak diciptain di Pluto aja? Kenapa saya diciptain di Pluto? Kenapa saya nggak diciptain di bumi aja gitu? Kenapa saya nggak diciptain di Merkurius aja gitu? Kenapa saya nggak diciptain di Saturnus aja gitu? Sejujurnya guys, mau diciptain dimanapun Anda ya, kalau kita misalnya punya pikiran ya guys, kita punya pikiran guys, kita tonton video seperti ini guys, kita dapetin inspirasi guys, kita pastiin diri kita juga punya pergerakannya itu bisa cepat bisa lambat guys ya. Sama seperti mesin guys ya, mesin yang kita punya ini dari level stage 1 guys ya, itu mesinnya tuh aku ngalamin sendiri guys, bener-bener pelan, jalannya pun 0,00001 km per jam gitu guys ya. Sekarang udah lebih baik guys, 10 km per jam guys ya. Jadi ini bener-bener progress, this is amazing guys ya. Dan menurutku ketika aku jelasin ini guys, ini adalah perjalanannya guys ya. The journey is start now guys ya. Luar biasa sekali. Jadi sebenarnya ini planet Pluto atau planet Inggris ya? Ya planet Pluto guys ya. It's amazing and this is a journey for your mistakes ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang ambil pesan dari video ini aku sangat seneng banget ya guys ya. Kenapa? Karena video ini benar-benar akan menginspirasi kita sebenarnya guys ya. Aku
aku beberapa hari kemarin tuh nggak pakai suara. Kenapa? Karena menurutku kita sendiri yang harus intuisi guys ya, membaca isi dari game itu guys ya. Karena pesan moral dari game ini adalah dimana kita harus terus-menerus menggali guys, menggali potensi kita. Potensi apa? Potensi emas guys, kromium bisa jadi, aluminium bisa jadi, bisa juga yang bukan tiga-tiganya gitu guys ya. Bisa juga cuman tembaga gitu. Kalau seandainya tembaga masih mending guys. Kalau tembakau gimana? Kalau tembakau juga masih mending guys ya, bisa dijual di rokok guys ya. Tapi kalau seandainya kita jadi sampah gitu, juga menggali sesuatu jadi sampah gitu, bukan jadi petaka sendiri buat kita gitu guys ya. Itu pesan guys ya, pesan dari Outim nih. Lebih baik guys kita jadi orang yang jalannya lurus guys ya. Meskipun bergelombang, usahakanlah gelombang itu kita naikin dengan perlahan-perlahan guys ya. Gak usah kita terlalu pakai stigma yang terlalu bebas gitu. Karena stigma terlalu bebas di dunia ini, bahkan di planet Pluto sendiri masih dilarang guys ya. Jadi itulah, kalau kita nggak mau dilarang ya udah kita nggak usah hidup guys ya. Rest in peace aja udah cukup guys. Ya udah cukup lah. Tapi kalau kita masih punya kesempatan untuk hidup, jadikan hidup kita ini semakin punya warna guys, supaya warnanya itu bisa dibilang bercahaya seperti kehidupan Octacea kehidupan ini. Gimana caranya? Ya ada 3 hal yang kita harus lakukan guys. Jadi di game ini mengajarkan 3 hal juga guys ya. Salah satu yang harus dilakukan adalah yang pertama, konsisten menggali guys, menggali terus sampai betul-betul kita mendapatkan tujuan yang kita inginkan guys. Ini sampai pilek guys, ini benar-benar semangat banget guys, saking semangat dan antusiasnya guys. Yang pertama kita harus semangat, yang kedua setelah kita harus semangat, kita juga harus punya kegiatan guys. Kegiatan, aktivitas apapun yang kita lakukan ini yang akan menunjang hidup kita untuk digali guys. Karena kalau kita nggak ada aktivitas yang kita lakukan atau kegiatan yang menunjang guys ya, sudah dipastikan kita mengubur, bukan menggali guys ya, mengubur impian yang harus kita gali semenjak kita masih punya usia guys ya, napas panjang guys, kalau ibaratnya gitu guys. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir guys ya, ini 3 ini simple guys ya, tapi ini ngena banget di pikiran aku, yakni adalah kalau kita sebagai manusia sudah diberi kesempatan 2 hal tadi untuk melakukannya dengan sangat terbatas waktunya, maka yang ketiga adalah pastikan kita juga membagikan apapun hidup kita, apapun kondisi hidup kita, apapun yang kita punya kepada sesama kita guys ya, makhluk hidup, makhluk sosial guys. Jadi itulah yang namanya life is sharing guys ya. Life is sharing, life is caring ya. Life is sharing is ya, jadi kalau life is sharing itu hidup itu untuk dibagikan guys. Kalau life is caring itu sama dengan kita punya kehidupan yang kita juga pedulikan bagi orang lain guys. Itu memang gak mudah sih guys. Jujur aja aku ngalamin hal seperti sulitnya itu adalah dari semenjak aku di usia 12 tahun ya guys, sekitar 12 tahun aku mulai berkarya gitu ya, saya berkarya menjual sesuatu ya kan, negosiasi sesuatu, nyari sesuatu ya kan, kemudian balapan sesuatu itu penting ya sih guys, menurutku penting ya guys. Tapi kalau menurut kalian gimana kan, tulis di kolom komentar ya guys. Karena kita bikin aja sesi pertanyaan-pertanyaan ya guys. Kenapa? Karena kita makhluk sosial guys ya. Makhluk sosial itu tidak lebih jauh daripada tanda tanya jawab guys ya. Kalau kita mempunyai tanda-tanda channel kehidupan ini, Octacea kehidupan ini bisa meledak gitu ya, kayak bom gitu ya, maka pastikan kalian udah menjadi Outim. Dan kalian juga subscribe Octacea kehidupan, dan jangan pernah lupa untuk share video ini ke banyak teman-teman kalian, saudara kalian, keluarga kalian, atau mungkin pacar, mantan pacar kalian boleh juga ya, bahkan sampai mungkin selingkuhan kalian ya guys ya. Kok banyak guys ya, pokoknya banyak, boleh yang banyak-banyak guys. Kenapa? Dan semakin banyak semakin bagus lah orang-orang yang mengerti tentang maksud dari Groundliner ini guys. Karena Groundliner ini sebenarnya sangat menarik guys ya. This is a fantasy of game, benar-benar emang sesuatu yang fun gitu ya, menyenangkan ngelihat mesin menggali tanah gitu ya, menyenangkan banget. Dan bahkan ada pemancingnya di bagian atas dan lantai dasar ya, lantai 1 gitu guys ya.
Kita ini udah menuju 1000 guys ya, 1000 kilometer guys ya. Berarti kalau dihitung tuh kita udah nyampe ke Bali gitu guys ya. Mungkin Bali udah lewat guys ya, Bali udah lewat ya. Mungkin kita udah nyampe Merauke gitu guys ya. Itu kok kita lewat jalan yang benar-benar lurus terus guys. Kalau kita naik pesawat mungkin kita udah beres ya guys ya, udah PP ya, pulang pergi. Artinya kita di Bali Pluto itu dari misalnya Jakarta Pluto guys ya. Jakarta Pluto ke Bali Pluto artinya cuman sekitar 3-4 jam nyampe guys, nyampe pulang lagi 8 jam. So ya guys, jadi setelah 8 jam orang menempuh perjalanan dari Jakarta Pluto ke Bali Pluto atau Bali Pluto ke Jakarta Pluto guys ya. Itu artinya mereka cukup dengan waktu yang 8 jam aja mereka udah bisa pulang pergi. Dan kalau boleh dibilang game yang aku lakukan ini masih konsisten jalan terus guys. Udah lebih dari 1 bulan guys ya, hampir 1-2 bulan gitu. Jadi kalau diambil kesimpulan, game ini betul-betul tidak ada matinya guys ya. Kenapa? Karena ada kerjaannya. Untuk apa? Untuk mereka makan guys ya. Ini karyawan kita semua loh guys ya. Totally yang udah dibayarkan lebih dari 3.000-an karyawan ya guys ya. Kalau dihitung-hitung guys ya, itu kalau digajinya satu orang 4 juta guys ya, itu kita udah keluarin 12 miliar loh guys. Sangat luar biasa sekali. Emang kita sih dapat sampai 25 triliun ini. Luar biasa sekali Mamen. Mantap nih. Semoga kalau seandainya kalau kita menyentuh guys ya, sampai di angka 1 juta subscriber guys ya, maka kita akan mewarnai rambut ini guys ya. Sangat luar biasa sekali guys ya. So kalau seandainya kita melakukan kehidupan, kita nggak usah pusing guys ya dengan apa yang kita udah lakukan ya guys ya. Yang penting kita bikin aja terus guys ya. Setiap hari kita bikin terus guys. Kalau seandainya kita bikin sesuatu kita nggak disukai orang, itu menurutku udah sering banget guys ya. Bukan aku doang yang ngalamin, banyak juga kok orang-orang yang lebih lama daripada aku atau lebih baru dari aku juga ada juga yang nggak suka ya guys ya. Tapi yang paling penting kita harus terus menerus menggali guys. Paling penting menggali. Jadi menggali ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali guys ya. Jadi kalau buat kalian semua yang memang hidupnya dimulai dari kecil gitu ya, yang memang boleh dibilang hidupnya juga nggak ada apa-apa gitu guys ya, wajar guys ya. Itu namanya juga hidup guys. Kondisi yang dimana kita ditempatkan kita nggak bisa pilih guys. Tapi kalau ketika kita punya kesempatan untuk kita bisa berjuang guys, merubah nasib kita, apa salahnya untuk kita mengubahnya dari semenjak kita masih muda kayak sekarang guys, atau udah tua pun juga masih bisa guys. Jadi kalau yang udah tua pun punya kesempatan selagi masih bisa hidup guys. Tapi kalau masih muda, apa salahnya untuk kita mencoba ketika kita masih punya kesempatan di usia dan tenaga yang masih banyak ini guys. Oke guys ya, ini menurutku sampai sekian dulu guys ya, karena ini omonganku ini lumayan guys ya, lumayan berat guys untuk orang yang nggak ngerti guys ya. Tapi kalau orang yang ngerti tentang emas kayak gini guys ya, bisa sangat-sangat berdampak sekali guys ya. Pokoknya sekian dulu dari Oktace Kehidupan kali ini, semoga bisa berguna buat kalian semua. Dan semoga juga ini kita bisa sama-sama membangun planet Pluto in the next season. I'm Oktace Kehidupan, asisten Pluto in the next season. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini, dan kalian pastikan tonton video Oktace Kehidupan, jangan ada yang di skip ya guys ya, karena kita perlu banget nih didukung oleh kalian semua untuk kemajuan dan untuk melakukan transformasi besar-besaran di planet Pluto. I'm Oktace Kehidupan, peace, bye.